Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini pembahasan kita hematologi analyzer 3 div. Jadi di sini yang kita perlu bahas yaitu dasar membaca secara ringkas hasil hematologi analyzer beserta histogram. Jadi di sini yang kita fokuskannya yaitu histogramnya ya, histogramnya. Nah, kita bisa melihat di sini histogram. Saya zoom dekat-dekat lagi ya, WBC. Dekat lagi. Nah, mungkin maksimal ini fokus dari kameranya. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat histogramnya sebagai berikut. Pada gambar ini kita bisa melihat area garis putus-putus kecil, ya kan, yang sebelah kiri. Kemudian area putus-putus kecil di sebelah kanan. Jadi ujung kiri dan ujung kanan ya. Nah, itu adalah area penghitungan leukosit, teman-teman. Ini WBC kan berarti leukosit. Lalu setelah itu kita lihat lagi area warna merah itu adalah penghitungan total. Nah, kalau area putus-putus yang tebal pertama itu adalah area, jadi putus-putus kecil dengan area putus-putus yang panjang yang pertama itu adalah area penghitungan limfosit. Sementara area putus-putus yang pertama dan kedua itu adalah area penghitungan dari MIT yang terdiri dari monosit, basofil, dan eosinofil. Oke, berarti kan dua sudah kita sebut. Karena 3 dip pertama mau limfosit, dip kedua MIT atau mix, yang ketiga garis putus-putus yang panjang, hingga garis putus-putus yang pendek di sebelah kanan. Itu adalah area penghitungan granulosit ya teman-teman, granulosit. Jadi sudah lengkap, ada 3. Sel paling terkecil intinya adalah limfosit. Sel inti yang ukuran sedang monosit, eosinofil, basofil. Dan sel yang intinya paling besar adalah neutrofil atau granulosit. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman, apabila grafik histogramnya rendah berarti itu jumlahnya rendah. Teman-teman, jumlahnya rendah. Kemudian apabila grafik histogramnya itu bergeser ke kiri, selnya kecil-kecil. Apabila grafik histogramnya bergeser ke kanan, selnya besar-besar. Apabila grafik histogramnya tinggi, itu berarti tinggi. Oke, kita ulang lagi, teman-teman. Apabila grafik histogram berwarna biru itu rendah, berarti rendah. Apabila tinggi, tinggi. Apabila bergeser ke kiri, selnya kecil. Apabila bergeser ke kanan, selnya besar. Oke, konsep pertama untuk WBC. Nah, berdasarkan gambar ini, teman-teman simak benar-benar bahwa area pertama limfosit itu bergeser ke sebelah kanan. Namun rendah. Berarti di sini nanti kita bisa melihat populasinya limfositnya rendah. Limfopenia. Dan yang dominan di sini nanti limfositnya limfosit besar, bukan limfosit kecil. Limfosit kecilnya sedikit. Mungkin ini limfopenianya akibat populasinya yang menurun atau memang tergeser dipkonnya oleh kenaikan sel lain. Jadi mungkin limfositnya tetap normal atau menurun tapi digeser oleh yang sel lain. Nah, sekarang kita pindah yang bagian kedua, mixture atau MIT, sel ukuran sedang, yaitu monosit, basofil, dan eosinofil. Itu dia masih berada di dalam batas normal ya, atau rendah sedikit.
rendah sedikit ya. Nah, kita lihat grafiknya. Sementara yang bagian ketiga warna biru, nah si neutrofilnya ternyata melonjak sampai puncak tertinggi. Artinya dia ini adalah tinggi. Neutrofilnya tinggi, namun ukuran selnya masih dalam batas normal. Jadi kalau misalnya bergeser ke kiri, ini mungkin segmennya antara 2 sampai dengan 3. Apabila digeser ke kanan, nanti dia segmennya bergeser menjadi 4, 5, 6, bahkan sampai 7 hipersegmentasi. Apabila sampai ke ujung, nanti ditemukan sel yang mengalami aglutinasi dari leukosit. Jadi paling ujung nanti naik ke atas itu adalah aglutinasi leukosit. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya mengenai ini. Jadi dari WBC ini kita menyimpulkan teman-teman adanya pertama kasusnya leukopenia dan neutrofilia. Jadi di sini leukositosis, kemungkinan karena neutrofil tinggi, leukositosis dengan neutrofilia dan limfopenia. Nanti kalau yang midnya ini, kalau kita bisa melihat midnya ini adalah rendah juga ya. Jadi kemungkinan nanti di sini monositnya rendah, eosinofil rendah, atau basofil rendah, atau mereka ketiga-tiganya dalam batas normal. Nanti kita bisa melihat di penghitungannya ya, Jadi ini dasar pertama kita membaca histogramnya ya, supaya teman-teman lebih memahami histogramnya dulu ketimbang hitung selnya. Nah, setelah kita melihat histogramnya, lalu kita bandingkan dengan selnya. Benar tidak? Nah, ini kita lihat WBC. WBC ini kita bisa melihat teman-teman merah ini berarti tinggi ya, plus pleknya plus berarti di sini adalah leukositosis. Benar yang kita simpulkan tadi, leukositosis kan. Nah, kita pindah ke dipkonnya. Nah, ini dipkonnya teman-teman. Dipkonnya kita dekatkan lagi. Di sini tampak neutrofilnya persennya 89%, itu adalah plus. Berarti memang neutrofilia, dan neutrofil pagarnya, neutrofil jumlah mutlaknya adalah 14.700. Ya kan? Jadi dari 16.400 tadi, itu sebanyak 14.700 adalah isinya neutrofil. Berarti sekitar 89% leukosit yang 16.400 tadi adalah isinya neutrofil, teman-teman, berdasarkan dari dipkonnya. Nah, sementara sisanya limfositnya 9%, mixnya 2%. Berarti hanya 9% saja isinya limfosit dan mixnya 2% atau 11%-nya. Nah, terdiri dari 9%, kalau kita hitung limfositnya hanya 1.400, masih dalam batas normal. Sementara mixnya itu 0,3 atau 300 sel per mikroliter. Jadi ini adalah rendah. Jadi tinggi rendahnya kita bisa melihat dari printout-nya ya. Warna merah tinggi, warna biru rendah, warna hitam itu dalam batas normal. Nah, itu kita mereview mengenai dipkon leukosit ya. Leukosit pada hematologi analyzer. Nah, pertama kita yang membahas itu. Jadi untuk bahasan selanjutnya nanti kita bahas mengenai histogram WBC dan histogram dari platelet. Oke, nah kita pindah lagi. Berarti kita bisa melihat dari sini, melihat bahwa ini adalah limfopenia dengan neutrofilia yang terlihat. Walaupun di sini untuk mixnya mungkin menurun ke bawah ya, menurun ke bawah, dan kita tahu bahwa di mix ini di awalnya itu ya kan tinggi. Coba kita cek lihat nih, mixnya ini di awalnya tinggi, di akhirnya rendah. Berarti di sini eosinofil dalam batas normal, basofil dalam batas normal, kemungkinan monositnya yang turun, teman-teman, karena
tiga sel ini kemungkinan monosit yang turun. Nah, kira-kira itu saja mengenai kita mereview belajar grafik atau histogram dari hematologi analyzer 3 dip ya, 3 dip untuk leukosit. Nah, kira-kira teman-teman kalau saya beri soal, seandainya soal, kira-kira teman-teman bisa enggak menjawab soalnya? Nah, ini kita jawab soal, beri soal sebagai berikut. Nah, kira-kira teman-teman hasil hematologi analyzer yang soal nomor 2 ini bagaimana hasilnya teman-teman? Tolong teman-teman berikan di komentar di kolom komentar. Histogramnya bagaimana? Bagaimana dengan limfositnya, mitnya, dan granulosit atau neutrofilnya? Berikan komentarnya di kolom komentar agar teman-teman bisa perlahan-lahan belajar dulu grafik histogram untuk WBC. Nah, untuk leukositnya informasinya ini 11.900. Nah, ini sekilas saya lihatkan hasil dipkonnya. Jadi itu kira-kira teman-teman. Kalau teman-teman ingin menjawabnya silakan berikan komentar di kolom komentar berdasarkan histogram tadi. Nah, kira-kira itu. Kemudian teman-teman saya beri lagi satu soal ya. Ini yang tidak saya perlihatkan hasilnya. Jadi teman-teman tinggal menulis nanti soal 1, soal 2 ya. Ini soal 2. Nah, perhatikan gambar histogramnya. Menurut teman-teman, apa yang kira-kira teman baca dari hasil histogram pada gambar berikut ini? Silakan teman-teman menjawabnya, tinggal menulis soal 2. Apakah nanti soal 2 nanti teman-teman ini ada dari sini kita bisa membacakan nanti pilihan teman-teman. Normal, neutrofilnya, normal neutrofil atau neutrofilia atau neutropenia. Nanti kan teman-teman di soal 1 soal 2 pilihannya atau limfopenia, limfositosis, atau nanti tinggal menuliskan mixnya. Mix ini kita bisa menyebutkan jadi mixnya normal atau meningkat atau menurun. Nanti seperti itu ya teman-teman di kolom komentar kalau teman-teman ingin menjawabnya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai belajar dasar histogram hematologi analyzer. Semoga bermanfaat. Ini yang kita bahas pertama adalah WBC. Oke, selamat menjawab soalnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.